Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesabaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan dan keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Nah, jadi anak-anak bapak semuanya kemarin sudah mengetahui bagaimana tentang pengertian sholat tahajud, tata cara sholat tahajud. Dan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Nah, anak-anak bapak semuanya, ada beberapa keistimewaan dan keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Baik, yang pertama yaitu keistimewaan daripada sholat sunnah tahajud ialah sholat sunnah tahajud merupakan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, yaitu sholat malam, yang mana itu disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana berbunyi potongan hadisnya seperti ini: sebaik-baik sholat setelah sholat fardu ialah sholat malam. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat malam di sini ialah sholat sunnah tahajud. Jadi anak-anak bapak semuanya, itu keistimewaan yang pertama daripada sholat sunnah tahajud. Yang kedua, sholat sunnah tahajud juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya kemuliaan seseorang dilihat daripada sholat sunnah malam, sholat malamnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini sholat malamnya yaitu sholat sunnah tahajud. Jadi kemuliaan seseorang tersebut dapat dilihat daripada seringnya dia melaksanakan daripada sholat sunnah tahajud. Nah, jadi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatnya lebih mulia daripada orang-orang yang jarang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, jadi itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, yaitu sholat sunnah tahajud merupakan pekerjaan orang-orang yang soleh. Nah, jadi sholat sunnah tahajud ini tidak sembarangan orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud sangat berat dilaksanakan apabila orang-orang yang memang tidak diberi nikmat, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Karena orang yang melaksanakan sholat tahajud harus bangun subuh, harus bangun jam 2 ataupun jam 3 subuh, dan dia harus melawan ngantuknya. Nah, jadi itu kenapa nilainya sangat besar ketika orang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Ketika itu juga Allah sangat membuka pintu ampunan. Jadi Allah sangat membuka pintu keberkahan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Jadi itu merupakan waktu yang paling mujarab, yang paling dianjurkan oleh agama kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu keistimewaan daripada yang ketiga. Keistimewaan yang ketiga daripada keistimewaan sholat sunnah tahajud. Yang keempat, yaitu sholat sunnah tahajud merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada kaum Madinah ketika Rasulullah SAW pertama kali masuk ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang mana potongannya sebagai berikut, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kaum Madinah untuk melaksanakan sholat malam, karena dengan sholat malam kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat malam di sini yaitu sholat sunnah tahajud. Jadi Rasulullah SAW telah memerintahkan pertama kali ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk kepada kaum muslimin yang ada di Madinah melaksanakan sholat malam, yaitu sholat sunnah tahajud. Nah, jadi itu 4 daripada keistimewaan sholat sunnah tahajud. Selanjutnya yaitu keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Ada banyak sekali keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Jadi yang pertama, sholat sunnah tahajud yaitu dapat mengangkat, keutamaannya yaitu dapat mengangkatkan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Selanjutnya yaitu Allah juga akan memberikan wajahnya tersebut terlihat berseri-seri ketika dipandang oleh orang lain. Jadi orang yang sering melaksanakan sholat sunnah tahajud biasanya wajahnya sangatlah indah, sangatlah nyaman untuk dilihat, dipandang oleh orang lain, tidak membosankan ataupun tidak memberikan kesan yang buruk kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu dengan sholat sunat tahajud juga kita
doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu saat yang paling disukai oleh Allah ketika hambanya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salat tahajud juga itu keutamaannya yaitu membiasakan kita untuk mendisiplinkan kita agar tidak terlewat daripadanya sholat subuh nanti. Jadi kita melaksanakan sholat subuh sudah terbiasa, karena kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, jadi apabila kita terbiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud, maka otomatis kita akan terbiasa pula melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, jadi itu anak-anak Bapak semuanya, daripada hikmah ataupun keutamaan, keistimewaan dan keutamaan daripada sholat sunnah tahajud. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan daripada sholat sunnah tahajud, walaupun tidak bisa setiap malam, setidaknya dalam seminggu sekali ataupun sebulan sekali, ataupun bahkan setidaknya 1 tahun sekalipun. Yang penting kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Intinya kita tetap belajar untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, agar kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, agar kita semua dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Untuk tugasnya anak-anak Bapak semuanya silahkan dilihat di halaman 145, yang mana di situ ada doa salat sunnah tahajud beserta artinya, silahkan dihafalkan, nanti divideokan lalu dikirim ke grup khusus fikih. Nah, jadi itu tugasnya anak-anak Bapak semuanya. Bapak tunggu nanti Bapak lihat di grup khusus fikih. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.